Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Saropah, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 4, program studi sejarah kebudayaan Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25010913358. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Al-Bisriyah pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar Siddiq penyelamat umat. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada. Kenapa? Alhamdulillah. Kenapa? Sakit. Yang sakit. Mudah-mudahan ya yang sedang sakit diberi kesembuhan supaya kita bisa belajar kembali bersama-sama ya. Yang sehat tetap sehat dan belajar dengan lebih baik lagi. Ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran, kemudahan dalam mengikuti pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Untuk itu saya persilahkan kepada ketua kelas untuk membimbing doa. Silakan. Belum siap? Sebelum belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai kepada guru desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar dimulai, gua akan mengambil dulu ya. Yang tidak hadir nanti siapa saja. Ahmad Yoga, Hadir. Irni, Hadir. Irsan, Hadir. Willy Sulastri, Hadir. Windy Sawitri. Hadir. Ya. Berarti ada beberapa orang yang tidak bisa mengikuti pembelajaran. Ya. Ya, Bu. Untuk mengawali pertemuan hari ini, saya akan sesuai dengan materi nanti akan kita sampaikan dan kita akan pelajari. Saya akan memberikan sebuah pertanyaan dulu kepada kalian ya. Mungkin sudah belajar gitu ya, sudah mengetahui di rumah masing-masing. Coba Ibu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan pemerintahan Khulafaur Rasyidin? Ya, silakan berdiri, siapa namanya? Sally, apa itu? Pemerintahan setelah Nabi Muhammad wafat. Ya, pemerintahan setelah Nabi Muhammad. Ya. Terus yang selanjutnya, arti dari Khulafaur Rasyidin. Bu. Ya. Para khalifah yang mendapat petunjuk Para
dan kondisi pada saat ketika Rasulullah wafat. Coba kalian renungkan ya, atau pikirkan dalam arti lain berhayal gitu ya. Bagaimana situasi dan kondisi pada saat ketika Rasulullah wafat itu terjadi perselisihan ya, bahkan sampai ke kericuhan, apa yang menyebabkan umat Islam itu terpecah belah. Karena apa? Karena adanya kekosongan kekuasaan. Ya, mungkin kalian bisa merenungkan seperti apa situasi pada saat itu yang umat Islam ditinggalkan oleh Rasulullah ya, dan banyaknya orang-orang yang ingin mengisi kekosongan dari kekuasaan setelah Nabi wafat. Nah, di situ umat Islam mengalami kericuhan ya, ataupun pertentangan yang mengakibatkan banyaknya kelompok-kelompok pembangkang pada saat itu. Kesepakatan pembelajaran sebelumnya ya, di semester sebelumnya, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pemerintahan Khulafaur Rasyidin, khususnya pada pemerintahan Abu Bakar ini. Ya, nanti kita akan mempelajari dan memahami materi tersebut. Tetapi ya, sebelum kita memulai ya, alangkah lebih baiknya ya, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air ya, sebagai rasa syukur kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta kita atau rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini. Silakan kepada Teh Willy untuk membimbing. Hiduplah Indonesia Raya berdua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelumnya Ibu akan memberikan motivasi pembelajaran dulu kepada kalian supaya kalian lebih bisa bersemangat lagi dalam belajar ya, dalam menuntut ilmu ya. Di sini ada sebuah kata-kata ya yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita dalam pembelajaran, di mana kata-katanya seperti begini: ilmu sejati seperti barang yang berharga, tidak dapat diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan harus disertai dengan doa. Ya. Itu adalah ilmu yang sejati. Ketika kita mau mendapatkan ilmu, itu kan harus diperoleh. Anggap saja ilmu ini adalah barang berharga. Contohnya ketika kita mau membeli HP yang mahal, usaha kita apa? Betul? Ya. Mendapatkan uang. Setelah itu, setelah bekerja, kita pikirkan gitu ya, apa pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, dan tentunya kita dengan berdoa. Dan setelah kita melakukan hal-hal tersebut, akhirnya kita mempunyai untuk membeli HP tersebut. Nanti tujuan kita tercapai. Itu pun dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa kita dapatkan dengan sebaik-baiknya, dengan berusaha, dengan dipikirkan, dan tentunya dengan doa. Ya, bagaimana semangat? Semangat. Ya, bagus ya. Ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran untuk hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, karena yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq ya, sebagai khalifah pertama dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis proses pemilihan dan strategi dakwah
haji sebagai wujud cinta pada kemurnian akidah dan keutuhan umat. Yang kedua, peserta didik menganalisis 3 masalah besar yang dihadapi Abu Bakar, seperti ada nabi palsu, kaum murtad, kaum pembangkang yang tidak mau membayar zakat, mereka dan mendiskusikan yang nanti seperti kenapa Abu Bakar ini bisa bersikap tegas kepada kaum pembangkang tersebut. Ya, mengerti? Mengerti. Ya, supaya tidak terlalu tegang nih, karena kelihatan terlalu tegang nih. Mari kita ice breaking dulu ya, supaya tidak terlalu tegang. Jadi kita ada semangatnya belajar. Ya, sudah siap ice breakingnya? Ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Jadi hari ini kita harus fokus. Ya, karena kalian sudah fokus, ya sudah fokus mau belajar. Sebagai awal pembelajaran, saya akan memberikan post test terlebih dahulu supaya kalian bisa ada apa ya nanti ada pencerahan. Ya, silakan ini nanti diisi. Saya akan beri waktu sekitar 5 menit untuk mengisi ini ya. Silakan. Ini di silakan itu diisi dulu. Bismillah. Sudah selesai? Nah. Sudah selesai diumumkan kembali ya. Silakan ketua kelas. Kelas di sini. Tadi sudah selesai mengerjakan post test ya. Sesuai dengan yang sudah kemarin kita lakukan untuk pembagian kelompok ya, pembagian kelompok nih sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing sudah. Saya akan menayangkan dulu video ya. Video pembelajaran untuk kalian pahami. Di sini dijelaskan atau diperlihatkan seperti awal mula kepemimpinan dari seorang Abu Bakar As-Siddiq ya. Beliau dipilih melalui musyawarah yang dilakukan di Saqifah Bani Saidah ya. Sebuah tempat musyawarah yang berada di kota Madinah pada saat itu, karena awalnya pemilihan tersebut hanya dilakukan ataupun diadakan oleh kaum, akhirnya Khalifah Abu Bakar hanya memimpin itu 2 tahun, karena dari tahun 632 sampai 644 Masehi ya. Karena apa itu? Karena beliau mengalami sakit ya, akhirnya kepemimpinan pun digantikan nanti dengan ini ya, dari tahun 632 sampai 644 digantikan oleh Umar bin Khattab.
terjadi di pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Silakan, ini saya kasih waktu 10 menit ya untuk mencari jawaban dari analisis yang akan kalian presentasikan. Ya. Orang sono. Ada inovasi. Oh, tadi aja kan Cici. Sudah selesai? Sebelumnya, ya, tolong perhatikan dulu. Gua akan menyampaikan sebuah kajian dulu ya. Tadi kan dalam video itu ada salah satu kegiatan dari Abu Bakar itu adalah pengumpulan esensial usulan ataupun proses pengumpulan Al-Quran pada masa pemerintahan Abu Bakar ini itu adalah merupakan usulan dari Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab mengusulkan supaya Al-Quran dimushafkan, ya, dibukukan? Karena nanti ada dampak dari perang Riddah yang terjadi di kalangan umat muslim itu mengakibatkan banyaknya penghafal Al-Quran yang wafat, yang banyaknya penghafal Al-Quran yang wafat, sehingga menjadi kekhawatiran bagi Umar bin Khattab Al-Quran itu tidak akan ada nanti di masa yang akan datang. Makanya Umar bin Khattab menekankan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat suci Al-Quran. Apa yang menjadi keraguan awal dari seorang Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran? Karena pertama tidak ada perintah dari Nabi, ya, tidak ada perintah, sehingga Abu Bakar yang ditakutkan Abu Bakar itu menjadi bid'ah karena Nabi tidak memerintahkan. Yang kedua, khawatir menyalahi syariat, ya, karena memang Nabi tidak memerintahkan, tidak ada apapun pesan dari Nabi untuk Al-Quran itu akan seperti apa nanti selanjutnya. Nah, itu yang menjadi keraguan dari seorang Abu Bakar. Tetapi Umar terus berpikir kalau misalnya Al-Quran tidak disatu mushafkan atau tidak dibukukan, ya, terus banyaknya penghafal Al-Quran yang kumpul dalam peperangan itu akan mengakibatkan Islam tidak ada lagi di masa yang akan datang, ya. Dan juga dikhawatirkan nanti Al-Quran tidak akan terjamin keasliannya, yang berbeda nanti dengan Al-Quran yang sudah masih ada penghafalnya, ya, dan itu kan akan takutnya ada orang-orang yang menyalahgunakan, gitu, ya. Setelah akhirnya Abu Bakar bersepakat yang menyetujui usulan dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan ayat suci Al-Quran, dan pada saat itu pula, ya, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat suci Al-Quran. Yang penting kepada kami, ya. Sekarang dari tugas yang sudah saya berikan kepada kalian, silahkan untuk kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan di depan, silahkan. Ya, silahkan
Najah binti Al-Haris dari Bani Hamim dan Tulaikha Al-Asadi yang memanfaatkan momen bapaknya dari Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran sesat, menentang Islam dan memulai kenabian yang memimpin para lidah, yaitu para melawan kemudaratan. Di sini kami ingin menyampaikan tentang kaum murtad atau disebut juga Ahlul Riddah. Kaum murtad atau Ahlul Riddah pada masa Abu Bakar As-Siddiq adalah suku-suku Arab yang murtad dari Islam atau menolak membayar zakat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Memicu perang Riddah pada tahun 632 sampai 633 Masehi yang dihadapi Abu Bakar dengan tegas melalui pengiriman 11 pasukan di bawah komando panglima seperti Khalid bin Walid untuk mengembalikan mereka ke pangkuan Islam dan mempertahankan kesatuan negara Madinah Islam dan penopang keadilan sosial, bukan sekedar pajak, sehingga penolakan dianggap pemberontakan terhadap negara dan ajaran Islam itu sendiri. Penyebab pembangkang yaitu kesalahpahaman agama, kemudian pengaruhnya nabi palsu, dan tuntutan keadilan sosial. Adapun sikap Abu Bakar As-Siddiq terhadap pembangkang tersebut yaitu ketegasan, kemudian prioritas perang Riddah. Karena banyaknya pelanggar yang gugur menjadikan peristiwa kunci yang menyelamatkan dan membentuk masa depan Islam. Jawab. Ya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai pembangkang zakat pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan analisis permasalahan yang terjadi di pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Ya. Terlalu tegang mungkin ya karena banyak sekali penyampaian materi ya. Kita akan buat relax lagi supaya santai belajarnya ya, supaya tidak terlalu serius ya. Kita akan ice breaking lagi ya seperti tadi ya, kita memberikan semangat untuk kita supaya terus belajar, supaya terus semangat untuk belajar. Ya, boleh kita akan ice breaking kembali. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah merasa lebih nyaman, lebih tegang. Itu berarti dari apa yang tadi disampaikan oleh tiga kelompok ya. Tadi penyampaian tentang analisis tiga permasalahan yang terjadi di pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan apa yang dari ketiga permasalahan tersebut. Ya, silakan boleh mengajukan tangannya. Ya, seperti Andra ya, silakan didapat. Oke, jadi kesimpulan yang saya pahami dari penyampaian materi diskusi bahwa munculnya ketiga kelompok tersebut merupakan kurangnya keteguhan iman yang mereka miliki dan keinginan mereka untuk menjadi penguasa setelah Rasulullah wafat. Ya, bagus. Siapa lagi itu satu orang lagi mungkin yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ya, ya. Irsan silakan. Gigi ya silakan. Saya berkesimpulan bahwa keputusan Abu Bakar dalam memberantas ketiga kelompok yang membangkang itu sudah tepat karena beliau tidak ingin Islam terpecah belah oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya yang saya pahami dari penyampaian materi diskusi bahwa munculnya ketiga kelompok tersebut merupakan kurangnya keteguhan. Ya. Untuk kesimpulan yang kalian pahami itu sudah benar ya, apa yang terjadi di pemerintahan Abu Bakar, yaitu tentang adanya
juga membangkang ya dalam Islam seperti ada nabi palsu, terus tadi ada kaum murtad dan yang tidak membayar zakat. Ya. Adapun tadi latar belakang kenapa munculnya tiga kelompok tersebut tadi sudah disampaikan bahwa adanya ketidakteguhan keimanan, jadi tidak kurangnya akidah yang mereka miliki. Karena terus ada lagi kekosongan kekuasaan, karena setelah Nabi wafat itu Nabi tidak memberikan pesan atau wasiat apapun siapa yang akan menggantikan posisi dari Rasulullah. Terus ada lagi tentang disintegrasi yang terjadi pada saat itu karena orang-orang yang pada masuk Islam di detik-detik terakhir kekuasaan Nabi, ya misalnya di akhir-akhir Nabi memimpin masuk Islam, nah di situ mereka berpikir bahwa setelah wafatnya Nabi perjanjian mereka dengan Islam itu selesai karena Nabi sudah tidak ada. Itu ya yang salah satu di antaranya permasalahan yang terjadi di kepemimpinan Abu Bakar. Sikap Abu Bakar sudah tepat ya ketika beliau melihat banyaknya kaum muslimin ataupun orang-orang yang membangkang dalam Islam, itu hal yang dia lakukan itu adalah memberantas atau memerangi. Untuk apa? Untuk menjaga akidah Islam, menjaga untuk menyelamatkan akidah umat Islam supaya Islam tidak terpecah. Ya, bisa dipahami ya dari apa yang sudah kalian sampaikan, apa yang sudah kalian presentasikan itu dipahami ya untuk materinya. Itu untuk tadi sudah selesai. Sekarang kita akan memberikan kesimpulan ya, kesimpulan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman gitu ya. Itu tentang kepemimpinan atau ibrah yang dapat kita ambil ya, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Silakan yang mau ini menyampaikannya siapa ya? Teh Willy ya, silakan Teh Willy. Jadi ibrah yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yaitu kesederhanaan dan kerendahan hati, keteladanan dalam kenyataan, kedermawanan tanpa pamrih, kejujuran dan keikhlasan, keteguhan iman dan sikap yang tegas. Ya itu. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari kepemimpinan Abu Bakar? Tadi beliau seorang pemimpin yang amanah, ya, amanah, terus ketaatan, bersyarat ataupun bertauhid, ya, ketauhidannya sangat kuat, gitu ya. Terus keteguhan iman dan sikap yang tegas, terus mempunyai kejujuran dan keikhlasan, gitu, dan kedermawanan tanpa pamrih, keteladanan dalam ketaatan dan kesederhanaan hingga kerendahan hati. Itu ya, itu jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari pemerintahan, dari apa yang dilakukan oleh seorang Abu Bakar sebagai seorang khalifah. Itu poin-poinnya seperti itu ya. Itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kita bisa mencontohkan bahwa seorang Abu Bakar itu mempunyai sifat kesederhanaan, kedermawanan, bahkan sampai keteguhan hati dan kekuatan iman gitu ya. Berarti ya. Nah, sekarang kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini ya, mulai dari tadi adanya pemilihan dari seorang Abu Bakar, terus tadi kebijakannya ya itu seperti apa. Nah, dalam pemerintahan Abu Bakar ini ya, Abu Bakar menjadi khalifah penentu dalam kekuatan Islam ya, karena beliau merupakan seorang berperan dalam dua pilar, yaitu pemersatu bangsa dan penyelamat akidah. Kenapa disebut dengan penyelamat akidah? Gitu ya. Karena dalam pemerintahannya
yaitu untuk memberantasnya. Karena Abu Bakar tidak menginginkan umat Islam akidahnya terpengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Makanya Abu Bakar bersikap sangat cepat ya dan tepat untuk memberantas orang-orang tersebut. Yang kedua adalah pemersatu bangsa. Ya, disebut dengan pemersatu bangsa di sini adalah di tengah kekacauan yang terjadi, banyaklah orang-orang yang tidak ingin lagi tunduk terhadap kepemimpinan Rasulullah, gitu ya, terhadap Islam. Akhirnya mereka berbondong-bondong berpindah dan menyatakan ingin keluar dari kota Madinah. Ya. Di situ Abu Bakar berinisiatif untuk mempersatukan kembali. Itu dengan cara apa? Itu dengan cara memberantas orang-orang yang tidak mau lagi itu taat dan tunduk terhadap ajaran Islam. Karena Nabi berpesan bahwa umat Islam itu harus bersatu, ya, harus bersatu dan tidak boleh saling bermusuhan. Ya. Terus ada lagi hal-hal yang dilakukan oleh Abu Bakar tadi seperti adanya penyempurnaan Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran bertujuan untuk menyelamatkan Al-Quran dan menjaga kemurniannya. Ya, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa sosok seorang Abu Bakar merupakan seorang pemimpin yang cinta terhadap umat Islam, yang tidak mau Islam itu tercerai berai atau terjadi permusuhan, hingga tindakan yang beliau lakukan untuk menyelamatkan umat Islam dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu adalah melakukan peperangan, disebut dengan perang Riddah itu sendiri. Ya, bisa dipahami? Ya, itu dari apa yang sudah saya sampaikan, ya, itu sudah kalian pahami, sudah kalian cermati, ya. Nah, di akhir materi yang saya sampaikan, saya mau menguji kembali kemampuan kalian, ya, dalam materi ini, ya, supaya kalian bisa lagi mengasah kemampuan kalian atau seperti apa kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini. Tadi kan ada tes awal, nah ini adalah tes akhir, ya, atau disebut dengan tes. Silakan kalian mengisi kembali soal yang sudah dipersiapkan. Gitu. Saya kasih waktu sekarang 10 menit, ya, untuk kerjakannya. Silakan untuk dipahami dulu soalnya, jangan terburu-buru. Diingat kembali apa yang sudah disampaikan hari ini, ya. Sudah selesai? Sudah. Silakan ke kelasnya. Wah, mudah-mudahan hasilnya baik, ya. Nilainya bagus, dan nanti kita akan lihat siapa yang punya nilai tertinggi dalam materi kali ini, ya. Untuk menindaklanjuti materi yang
ya. Terus apa dari strategi ataupun kebijakan dalam pemerintahannya gitu ya. Tentunya apa yang dicapai dalam pemerintahannya gitu. Dan seperti apa beliau juga menjadi khalifah yang sangat ditakuti dari segala. Karena sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini ada manfaatnya untuk kita, menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kalian depannya bisa lebih baik, bisa lebih semangat lagi belajarnya ya, bisa fokus dalam pembelajarannya ya. Udah, kalau gitu untuk menutup pembelajaran hari ini ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini itu barokah ya, dan tentunya manfaat untuk pembelajaran kita selanjutnya gitu ya. Kita membacakan doa ya untuk rasa syukur kita bahwa hari ini kita sudah selesai melakukan pembelajaran dengan sangat baik ya, dengan sangat tidak ada gangguan apapun ya. Kalian juga aktif dalam pembelajaran, dan saya harapkan nanti ke depannya akan seperti itu. Silakan untuk ketua kelas